Terus posisinya dari rumah pakai jaket waktu itu, pas dari rumah TKP nggak pakai jaket. Di dalam komen YouTube ada kata-kata yang menarik. Aku hanya percaya pada apa yang aku lihat dan aku dengar. Bagaimana dengan orang buta dan orang tuli? Apa yang Anda lihat dan dengar belum tentu benar. Apa yang tidak bisa Anda lihat dan dengar belum tentu juga tidak benar. Tetapi tentu saja semua terserah kepercayaan Anda masing-masing, wahai netizen. Memperdebatkan kepercayaan tidak akan pernah ada ujungnya. Sudahlah. Teman-teman, berita hari ini ada yang sangat membahagiakan saya, yaitu berita dari Des Jabar tentang Pak Taufan, kuasa hukum dari saksi Danu. Beliau punya bukti sendiri katanya. Kira-kira begini kutipannya. Tetapi yang lebih penting bagi kami, ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 00.00 sampai dengan jam 07.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saksi itu ada, ujar Pak Taufan selaku PH dari saksi Danu. Tidak diragukan lagi teman-teman Koin 1077, statement-statement dari pakar ahli hukum selama ini terbantahkan oleh PH Danu. Profesor Adrianus mengatakan sulitnya kasus ini terungkap, salah satunya adalah alat bukti saksi yang melihat peristiwa itu. Jam 00.00 sampai dengan jam 07.30 adalah jam-jam krusial di mana hasil otopsi forensik kedua dari korban yang diperkirakan meninggal di jam tersebut. Semoga saksi yang dimiliki Pak Taufan bisa mengungkap kasus Rajapati Jalan Cagak yang menewaskan ibu dan anak sekaligus. Mari kita doakan. Yang lebih penting menurut kami, ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 12 malam itu sampai jam 7:30-8 pagi. Nah, itu yang paling penting menurut kami tuh. Karena memang saksi itu ada. Ada saksi itu ada. Dan kami sudah, salah satu saksi pun sudah ketemu sama kami gitu loh. Gitu Bang. Yang lebih penting menurut kami, ada saksi-saksi yang benar-benar mengetahui dari jam 12 malam itu sampai jam 7:30-8 pagi. Nah, itu yang paling penting menurut kami tuh. Karena memang saksi itu ada. Ada saksi itu ada. Terus posisinya dari rumah pakai jaket waktu itu, pas dari rumah TKP nggak pakai jaket. Posisinya itu yang aneh. Iya. Itu. Pas waktu itu pakai jaket. Dalam hal ini Pak Yosep. Iya, di ke rumah lu kan emang pakai jaket. Iya. Pas di rumah TKP nggak pakai jaket. Gitu. Oh, tidak. Pas di TKP tidak pakai Tidak jaket ada ya. iya. Oh, iya. Ini teman-teman katanya tadi disampaikan oleh Danu ya, bahwa Pak Yosep ini pada saat kesini itu pakai jaket ya ke rumah. Tetapi pas ada di TKP itu sudah tidak menggunakan jaket. iya. Pas itu saya juga sempat masuk ke dalam dulu, lihat posisi rumah, memang bener nggak kata Pak rumah cak-cakan. Pas gitu saya lihat ke area kamar, di bagian ya mungkin bupet sampai ke lawang pantau istilah nama kitanya. Ya, mungkin saya sempat lihat ya acak-acakan. Setelah itu sempat juga lihat percikan darah di bagian eskalator itu, kayak ya si itu udah keluar nggak lama dari itu. Setelah itu udah keluar, Pak Yosep juga keluar gitu, mungkin dia juga sempat masuk. Nah, posisinya nggak jauh ya, samping lah sama saya. Setelah itu kata warga itu kalau jenazah ada di bagasi gitu. Setelah itu Statementnya Danu di channel yang sudah di take down Yuhendra. Ini pengakuan Danu awal-awal Pak tentang masuk TKP itu pagi itu. kata Pak saya rumah cak-cakan. Pas gitu saya lihat ke area kamar, di bagian ya mungkin bupet sampai ke lawang pantau istilah nama kitanya. Ya, mungkin saya sempat lihat ya
dia acak-acakan. Setelah itu seperti juga lihat darah, percikan darah di bagian eskalator itu kayak. Berarti yang lihat pagi itu juga Danu masuk ke rumah TKP gak Pak? Sama Bapak pengakuannya Danu? Enggak. Justru tidak tahu. Apa yang diceritakan Danu itu sama sekali saya tidak tahu. Oh, Bapak Karena nggak ketemu. Nggak ketemu sama sekali. Siap. Tidak ketemu sama sekali. Itu yang sangat sangat dalam itu ya. Siap. Pengakuan dari cerita Walilis gitu ya. Yeah. Bahwa Danu itu ditelepon untuk datang ke TKP. Saya sekali lagi jawab itu dusta besar, bohong besar. Saya tidak pernah menelepon Danu untuk datang ke TKP. Enggak. Ya itu. Jadi apa yang dibuat berita di TV One itu bohong besar. Sekali lagi, biar semua tahu ini. Jadi yang sebenarnya saya itu tidak tahu dan tidak ketemu dengan Danu dan tidak pernah menelepon Danu. Masa kasihan itu yang namanya Lilis itu dibohongi oleh Danu. Danu ya, bahwa Pak Yosep ini pada saat kesini itu pakai jaket ya ke rumah. Tetapi pas ada di TKP itu sudah tidak menggunakan jaket. Iya benar. Dan jaketnya ditaruh di mana kita kan tidak tahu mungkin ya waktu itu. Ada sempat lihat. Iya. Sempat lihat di meja di sebelah kiri. Kursi. Di tengah rumah ya. Enggak, di depan. Oh, di depan. Depan air itu sih. Oh, iya. Nah, Pak Yosep, gimana menurut Bapak? Tadinya Bapak ke rumah Waida itu untuk memberitahu itu Bapak pakai jaket. Ini versi Danu ya Pak ya. Bapak pakai jaket, terus setelah balik ke rumah Bapak, setelah melapor itu Bapak nggak pakai jaket. Gimana bisa Danu tahu? Apa Bapak waktu pagi itu, waktu di rumah Waida itu ketemu Danu sehingga Danu tahu Bapak pakai jaket? Saya bingung Pak, kayak netizen juga di se-Indonesia ini bingung. Ini pernyataannya si Danu gimana? Tidak ketemu tapi dia tahu Bapak pakai apa gitu. Gimana Bapak izin? Ya, terima kasih pertanyaannya. Yap. Jadi begini, ini kan saya selalu ditanya mau jujur, mau berbohong. Siap, mau jujur kita Bapak. akan bicara sejujurnya ya. Ya. Tidak mau ikut-ikutan menjadi pembohong ya. Jangan Bapak. Ya, ini sejujurnya apa yang disampaikan oleh Danu itu tidak benar atau yang dikatakan saya sejujurnya itu adalah pembohongan besar. Karena sekali lagi itu bohong besar. Dusta dia itu, dusta ya sekali lagi. Jadi yang sebenarnya saya akan melapor ke Polsek, saya mampir dulu memberitahu kepada mamah angkatnya si Danu. Kebetulan pada waktu itu tidak ketemu dengan si Danu. Tidak ketemu ya Pak ya? Tidak ketemu sama sekali dengan si Danu. Dan pada waktu itu juga nggak lama-lama setelah memberitahu bahwa di rumah acak-acakan dan yang ditanyakan masalah jaket, saya sebetulnya ini jujur nih. Kalau tanyakan saya tidak, ini saya udah sama penyidik. Jangan banyak bersumpah demi Allah. Siapa? Karena kalau yang itu yang sebenarnya nanti adalah dalam penyidikan. Saya terus terang tidak perlu bersumpah, tapi ini kejujuran ya. Siapa Pak? Pas waktu itu datang, saya dari rumah Ciseti itu, ya dari Cijengkol menuju ke rumah Ciseti, jaket itu saya buka langsung, jadi di luar, disimpannya di kursi. Siap. Setelah itu saya pas lapor ke Polsek, ya langsung memberitahu ke mamahnya Danu, saya sudah tidak pakai jaket. Malah Bapak tidak pakai jaket. Tidak pakai jaket. Jadi pengakuan Danu itu yang berbohong. Dusta itu, sekali dusta itu. Nanti Allah akan membuktikan. Danu bilang Bapak pagi itu ke rumah Waida itu pakai jaket
Bapak pengakuan Pak Yosep tidak pakai jaket. Iya, tidak pakai jaket, saya udah dibuka. Dan apa yang pernyataan dari Danu itu berbelit-belit, maaf, berbelit-belit. Ini juga memberitahukan dulu kepada mamanya, bukan lapor dulu ke polisi. Itu sudah nggak nyambung. Saya itu lapor dulu, memberitahu dulu ke mama angkatnya, Ida, terus mama angkatnya Danu ya. Terus saya langsung balik lagi lapor ke Polsek. Di sana dari Polsek kita sudah lapor, saya di depan langsung diikuti oleh anggota dan datang di sana tidak ketemu dengan si Danu. Tidak. Itu si Danu berdusta lagi, katanya bareng mau masuk. Siapa? Dia mungkin yang sering masuk ke dalam, nggak tahu itu. Sangat dusta. Fitnah itu, fitnah sekali lagi. Bapak pengakuannya Danu di tadi video tadi, Danu masuk waktu pagi itu masuk ke TKP bareng-bareng sama Bapak. Sekali lagi saya tekankan dan saya jelaskan, saya tidak ketemu sama sekali dengan si Danu. Dan memang ada pengaku pagi itu tidak ketemu sama sekali. Pada waktu saya langsung dibawa ke ruang komite SMA Jalan Cagak. Tidak, sama sekali tidak ketemu dengan Danu. Itu. Jadi apapun yang disampaikan itu Danu adalah berdusta. Maaf. Kok sama Ibu Kapolres juga berani berdusta waktu itu. Saya dikomproti langsung. Siapa Pak? Itu langsung. Saya langsung ditanyakan oleh Ibu Kapolres.